Tubuhmu adalah hartamu yang paling berharga, Asih. Aku membuka untuk dunia hitamnya yang terkutuk. Sebentar lagi panen raya akan tiba. Seluruh penduduk akan pulang kampung agar tradisi panen raya itu hilang. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Para Betina Pengikut Iblis adalah sebuah film bertemakan horor thriller di mana seri pertamanya sudah tayang di tahun 2024. Kini belum genap 1 tahun, sang penggarap film kembali menggarap untuk sequel keduanya, di mana sang iblis sendiri masih diperankan oleh Adipati Dolken. Di film keduanya ini akan lebih tergambar dengan jelas sosok dari wanita-wanita yang memuja sang iblis untuk tujuan mereka masing-masing. Di mana di antara ketiganya itu ternyata ada ikatan dendam, hingga membuat mereka terkadang saling serang untuk melampiaskan dendam. Seperti apa sih kekejaman dari betina-betina tersebut? Jika penasaran, yuk ikuti alur cerita berikut ini sampai selesai. Awal film dimulai dengan menceritakan masa lalu Asih yang kala itu menjalin kasih dengan Karto yang merupakan mendiang ayah Sumi. Namun malangnya, hubungan mereka tak direstui oleh orang tua Karto yang akhirnya menikahkan anaknya dengan wanita lain. Aku Asih, ini kekasihku, Karto. Aku mengikutinya ke Potrosaran, memohon restu ibunya. Tapi ibunya tidak menerimaku. Karto meninggalkan aku. Seperti binti Ngadim ini. Sah? Tidak sah! Teganya kau meninggalkan aku, Mas Karto. Aku tahu kau terpaksa karena ibu, bukan, Mas? Asih yang sedang dilanda patah hati kemudian memutuskan untuk hingga sesaat di antara hidup dan matinya, ia bertemu dengan sang iblis yang kemudian memulai tipu muslihatnya. Singkat cerita, setelah menjadi budak sang iblis, Asih berhasil membalaskan dendam kepada keluarga Karto. Ia membuangku seperti sampah. Untuk apa kau mati, anak manusia? Ikutlah dengan tubuhmu adalah hartamu yang paling berharga, Asih. Aku membuka untuk dunia hitamnya yang terkutuk. Ibu Karto meninggal tiba-tiba. Karto terusir dari rumahnya. Ia kini tak punya apa-apa. Di sisi lain, kehidupan Asih yang mulai membaik itu membuat Karto kembali kepincut dengan wanita tersebut, di mana Asih yang nyatanya masih cinta itu memberikan Karto kesempatan kedua. Maafkan aku sudah menyanyiakanmu. Aku tetap mencintainya. Aku ingin memberinya kesempatan kedua. Kau suka? Suka sekali. Bermodalkan uang dariku, usaha warung gulai Mas Karto selalu ramai pengunjung. Dari situ Asih mulai mengandung, seiring dengan usaha gulainya yang semakin hari semakin ramai. Namun nyatanya semua itu tak serta-merta membuat prahara rumah tangga mereka harmonis. Ya, di sini Asih memang mendapatkan uang dari pekerjaannya yang kotor sebagai wanita tunasusila, hingga anak mereka bernama Bores itu lahir dengan kondisi tidak sempurna. Mas Karto menjadi berubah ketika aku hamil. Gelang dari siapa yang kau pakai? Tak usah kau cemburu. Kau kan tahu ini pekerjaanku. Aku hidup dari sini dan kau hidup dari aku. Karena tubuhku adalah harta yang paling. Singkat cerita, kini setelah Asih lupa dengan sang iblis, cobaan demi cobaan pun kerap menghampiri dirinya. Mulai dari ia yang mengidap penyakit aneh hingga sang anak yang kerap menjadi bahan warga. Ya, sampai di sini Karto ayah Sumi napaknya sudah meninggalkan Asih dan menikah dengan ibu Sumi. Hingga di atas keputusasaannya itu, ia kembali berserah kepada sang iblis, di mana ia mencoba kembali. Aku persembahkan selembar nyawa bangsatku ini, berdebah iblis. Kehidupanku sudah selesai. Sang iblis pun kembali mendatangi dirinya, di mana kini ia tidak hanya meminta pengabdian, tetapi juga meminta nyawa dari orang yang paling ia cintai, yaitu sang anak.
Aku berterima kasih karena engkau telah menyerahkan nyawamu. Apa kau siap? Kau akan menjadi aku dengan pengorbananmu selanjutnya. Dari seseorang yang paling kau cintai. Aku minta anakmu! Di sisi lain, Sari yang juga menjadi pengikut sang iblis tengah mengadakan ritual balas dendam untuk menghabisi adiknya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa simak reviewnya di link yang ada di deskripsi ya. Tidak ceruci. Mojo tani jenengane siralu. Yen geblak mati yo. Tilang turu berkoloro ketika ireng sembak pangkon. Dari santet yang akan dikirim Sari lantas membuat Bores menderita, di mana kita lihat Asih justru menghabisi anaknya sendiri seperti yang diinginkan oleh sang iblis. Cabang baine sing pateni adik kula. Bukan anak pateni sing mateni Ningrum. Tunjukkan adik kula Ningrum. Setelah menghabisi anaknya sendiri, Asih mengeletek kulit wajah anaknya tersebut dan membawanya ke tempat Sari. Di situ mereka mengadakan ritual agar Asih bisa bersatu sepenuhnya dengan sang iblis. Aku di sini untuk menyelesaikan masalahmu. Jika kau meminum itu, tidak ada lagi kata kembali karena iblis sudah menyatu denganmu. Setelah ritual selesai, alangkah senangnya Asih mendapati tubuhnya yang kembali mulus. Sesuai janjinya, akhirnya ia menceritakan siapa dalang di balik Ningrum. Dan seperti yang kita ketahui, Bores anak Asih itu memang cacat fisik dan mental, hingga dimanfaatkan oleh Dr. Friedman untuk menghabisi Ningrum yang selama ini ingin ia singkirkan karena mengandung anak dari Dr. Friedman. Bores, ia jatuh cinta pada adikmu. Dr. Friedman memperalat Bores. Kau setuju denganku? Dari situlah Sari kemudian mendatangi Dr. Friedman dan menghabisinya seperti di seperempat akhir film pertamanya dulu. Kini warga pun nampak terheran-heran melihat pesona Asih, yang nampaknya penghuni rumah bordil di sana tak menyadari jikalau itu adalah Asih yang kini berganti nama menjadi Seruni. Ada yang bisa saya bantu, Denayu? Saya induk semang di sini. Apakah kamar ini disewakan? Kami harus bereskan dulu karena penyewa sebelumnya itu adalah tua. Perkenalkan, namanya Serumi, pendatang baru dari bilik asmara. Sebagai penghuni baru rumah bordil, induk semang di sana jelas melelang dengan harga yang tinggi. Dari sekian banyak lelaki hidung belang, akhirnya Miminlah yang berhak meniduri Seruni malam itu. Nilai tertinggi saja yang bisa menemani Serumi. Ini adalah malam pertama Serumi di sini. Tulis saja di kertas. Yang akan menemani Serumi malam ini adalah Kak Mimin. Akan tetapi dari semua yang kini Asih dapatkan, ada konsekuensi, di mana Asih akan terus haus akan manusia. Hal inilah yang membuat Asih tega menangkap Murni yang juga merupakan wanita tunasusila, di mana Murni ini akhirnya dihisap hingga kejadian itu justru dipergoki oleh Mimin yang membuatnya justru harus tewas. Aku telah menyiapkan buat malam ini. Aku akan mengikatmu di sini. Tapi kenapa tangan dan kakiku diikat? Butuh Serumi! Untung saja Murni berhasil lolos hingga ia yang keluar langsung memberitahu warga. Warga yang murka kemudian mengepung Asih dan mengancam akan membakar kamar tersebut. Saat terdesak, sang iblis lantas datang dan meminta Asih tetap keluar karena ia yang akan melindungi Asih. Kini warga sudah tahu jikalau sosok Seruni itu merupakan Asih si wanita tua. Warga di sana pun memukulnya hingga pingsan. Serumi adalah Asih. Dia pasti menganut ilmu sesat. Dari situ warga memberinya hukum cambuk hingga tewas. Di mana saat cambuk melukai tubuhnya, justru Murni turut merasakan sakit yang dirasakan oleh Asih. Hingga sang iblis kemudian datang dan bersatu dengan Asih.
Keluarga Pak Mimin memutuskan untuk mencambukmu. Akan ku kalian semua. Pakai api neraka dalam hatimu, Asih. Aku akan menunggumu di sini. Ia pun dapat melawan dan menghabisi Algojo yang memberinya hukuman. Warga pun mulai kocar-kacir. Begitu pula dengan si induk semang yang mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Dalam kondisi ketakutan itu, ia melihat Murni di sana, di mana Murni justru bangkit dan menghabisi sang induk semang. Murni, ayo kita pergi dari sini. Murni. Ya, dari sini Murni juga nampak turut menjadi pengikut sang iblis, di mana ia justru berkelahi dengan Asih sesaat sebelum Asih menghabisinya. Tidak hanya Asih, para warga yang sebelumnya dihabisi oleh Asih juga ikut menjadi semacam zombie yang menjadi budak sang iblis. Dari situ Asih diminta oleh sang iblis memimpin pasukan zombie tersebut untuk menyerang orang-orang yang akan datang ke tradisi panen raya. Sebentar lagi panen raya akan tiba. Seluruh penduduk akan pulang kampung. Kau pimpin mereka. Sebarkan virusmu. Karena tradisi itu seperti tanah haram. Agar tradisi panen raya itu hilang. Sin kemudian beralih ke Sumi, di mana Sari kemudian datang mencari mayat adiknya yang sebelumnya memang dijadikan bahan gulai oleh Sumi. Ketiga pengikut iblis tersebut pun berkumpul seperti scene akhir pertamanya dulu. Meski di antara mereka menyimpan dendam satu sama lain, tetapi di sini sang iblis datang dan mengingatkan mereka bahwa musuh sebenarnya akan segera hadir. Aku mau menjemput kekasih hatiku Karto. Biang dari semua kekacauan hidupku. Kesampingkan dulu sakit hati kalian. Karena kita punya masalah yang lebih besar. Musuh kalian tidak main-main. Di sela pertikaian itulah tiba-tiba ada seseorang di luar rumah, yaitu seorang musafir bernama Ahmad. Rupanya pria tersebut hendak menumpang di rumah Sumi untuk malam itu. Namun nampaknya mereka tidak bodoh, di mana mereka langsung menginterogasi maksud kedatangan Ahmad ke sana. Assalamualaikum, saya pengembara. Boleh saya menumpang beristirahat malam ini? Masuk. Dari mana asalmu? Tidak ada orang yang kebetulan lewat sini. Desa ini desa mati. Saya tersesat. Kami semua tersesat. Lebih baik angkat kakimu dari desa ini. Dan benar saja, pria tersebut nampaknya adalah musuh sesungguhnya yang dimaksud oleh sang iblis. Setelah menjelaskan maksud dan kedatangan sesungguhnya, di mana ia ingin menumpas kemusyrikan di sana, mereka pun lantas berkelahi dengan Ahmad. Saya ingin menyebarkan kebajikan. Tidak ada yang punya agama di sini. Lambat laun kebajikan akan bisa berjalan di desa ini. Bocah ingusan, banyak cakap. Kenapa kau diam saja? Aku tidak ingin mengotori tangan bersih. Sialnya Ahmad dapat dikalahkan dengan mudah, di mana setelah mereka menunaikan tugas dari sang iblis, mereka ingin membalaskan dendam masing-masing dan mulai saling serang, di mana kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Ahmad untuk pergi dari sana. Tikusku itu lemah karena telah meminum minuman yang telah kumantrai. Tugas dari iblis telah selesai. Sekarang mari kita tuntaskan dendam kita, Sumi. Sementara Sumi dan Sari berkelahi, Asih masuk ke dalam rumah dan membawa potongan pujaan hatinya, yaitu Karto. Di sini Ahmad yang terluka parah kemudian ditolong oleh seorang warga bernama Nur. Namun tidak hanya Asih, Sari juga nampak mengambil potongan adiknya dan lantas pergi ke kuburan. Memakan daging ningrum akan menerima akibatnya. Kau, Sumi. Untuk membalas dendam, Sari kemudian mengirim santet kepada semua orang yang telah memakan daging adiknya tersebut.
ojo tangi jenengane sirah lumpia. Yen geblak o mati yo, kabeh sing mangan awak adik kula ningrum. Meski para warga terkena teluh, namun ternyata mereka tak lantas tewas karena Ahmad berhasil menggagalkan teluh tersebut. Ini pasti perbuatan kejimu, Sari. Mereka memang pantas mendapatkannya, Pak. Belum saatnya mati orang-orang yang kau teluh karena ada pemuda yang menolong mereka. Begitu pula dengan Sumi yang nampaknya dilindungi oleh sang iblis, yang kemudian menyayangkan perbuatan mereka yang tak lantas membunuh Ahmad tadi malam. Di sini sebenarnya Sumi hendak pergi meninggalkan desa terkutuk itu. Namun sang iblis kembali menghasut untuk membalas dendam kepada Asih yang kini memiliki jasad ayahnya. Sumi. Pasti perbuatan Sari. Tapi tenang, bukankah aku sudah berjanji kau akan kulindungi? Musuh sudah ada di depan mata. Seandainya kalian tidak bertengkar, pasti pemuda itu sudah mati. Aku mau pergi dari desa terkutuk ini. Kasihan bapak. Saat mati pun jasadnya tak tenang. Sari pun tak tinggal diam. Ia kemudian mengajak Asih bekerja sama untuk menghabisi Sumi. Dan karena sama-sama memiliki dendam dengan Sumi, mereka pun akhirnya bersepakat. Sesuai dengan misinya datang ke desa tersebut, di sini Ahmad kembali menghidupi masjid, di mana suara azannya itu justru mengganggu Sari yang tengah mengadakan ritual. Karena kesal, Sari pun mengirim santet kepada pemuda tersebut. Allahu Akbar Allah. Pengembara itu telah mengeluarkan taringnya. Ada yang mengganggu ritualku. Mau apa kau, Sari? Karena tak berhasil, Sari kemudian menyuruh Asih datang menghabisi Ahmad, di mana Asih justru berpapasan dengan Sumi. Di situ mereka mulai saling serang, di mana Ahmad akhirnya datang menyela pertarungan tersebut. Mau pergi kemana kau, Asih? Kan urusanmu. Setelah ritualnya selesai, Asih nampak sangat girang mendapati Sari yang berhasil menghidupkan Karto kembali. Dendam kesumat Sari pun berlanjut, di mana pagi itu ayah Sari mendatanginya dengan rasa kecewa karena Sari mengirimkan bala yang membuat para petani menjadi gagal panen. Gagal panen raya. Kita mau makan apa? Padinya busuk semua, padahal kemarin baik-baik saja. Keterlaluan kau, Sari. Kau santet orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Bapak masih bisa paham, tapi apa salahnya penduduk desa ini hingga kau tega rusak panen mereka? Sialnya, Asih justru mendatangi Nur dan entah apa yang terjadi dengan dia selanjutnya. Namun kini kita tahu fakta dari Ahmad yang mendatangi rumah Sumi. Ternyata Ahmad ini adalah adik kandung Sumi yang pergi dari rumah karena takut saat mendapati sang ayah menghabisi ibunya. Mau apa lagi kau kesini? 10 tahun lalu, di rumah ini ada kakak beradik. Sudah! Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan hidup. Dari sini. Ahmad belum mati, Mbak. Dia hanya lari dari rumah ini karena ketakutan. Meski tahu Ahmad adalah adik kandungnya, namun Sumi menolak bekerja sama melawan Asih dan Sari, di mana Sumi hanya meminta bantuan Ahmad untuk merebut jasad ayahnya kembali. Ternyata guys, Nur diculik oleh Asih untuk dijadikan penghulu supaya ia dapat menikah dengan Karto. Dan gilanya, Asih juga menggali tulang belulang orang tua Karto, di mana ia meminta restu kepada mereka. Saya terima nikahnya Asih Cempaka dengan mas kawin gelang perak tunai. Aku akan meminta restu ke ibumu. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu merestuiku menikah. Tak lama, Ahmad dan Sumi juga tiba di sana yang justru membuat Asih tambah girang karena kedua anak mereka juga datang ke acara pernikahan gila tersebut. Acara pernikahan kita dihadiri 2 anakmu. Cium tanganku, Bakti, istri bapakmu. Setelah sedikit berbicara panjang lebar, mereka pun mulai berkelahi di luar rumah yang jelas saja membuat Asih terpojok dan saat itulah Asih merengek kepada Karto.
Apa kau merasa sebagai anak yang berbakti, Sumi? Anak-anakmu memang baik. Di situ Ahmad akhirnya mengetahui bahwa yang ayahnya adalah Sumi. Sedangkan Sari juga tiba di sana dan langsung menyerang Sumi. Kau pikir Sumi itu suci? Ahmad, sama seperti aku. Sumi lebih keji dari yang kau bayangkan. Mau apa Mas Sari? Kau sudah janji kepada aku, bantu aku untuk Tidak ada yang mati hari ini. Untung saja kakak beradik itu dapat melarikan diri. Karena masalah menjadi semakin pelik, Sumi akhirnya bertekad untuk meninggalkan desa esok hari. Di mana Ahmad yang mulai memiliki firasat buruk justru ingin mereka pergi dari sana malam itu juga. Apa benar apa yang dikatakan perempuan itu, Mbak? Hidup kita semua sengsara karena dia. Aku akan pergi dari desa ini. Besok pagi aku akan pergi meninggalkan desa ini. Mas Sumi jangan masuk, Mbak. Aku merasakan ada tidak beres. Kita harus segera pergi dari sini. Benar saja, Sari nampak tengah memulai ritualnya untuk menyantet mereka berdua. Dari situ, Sumi terlihat didatangi oleh temannya Saber yang sudah meninggal, serta ayahnya Karto. Sedangkan Ahmad melihat sosok ibunya di dalam kamar. Apa ini Sari? Tolong Bapak, Sumi. Kami sudah mati. Sari. Ahmad, kenapa kau meninggalkan ibu ke sini, Nak? Sari, hentikan Sari. Hampir saja Sari berhasil menghabisi mereka berdua sebelum akhirnya kalah setelah Ahmad membacakan bacaan ayat suci Al-Quran. Namun Sari tak lantas menyerah dengan santetnya. Kini ia mencoba kembali mengirimkan teluh. Dan akhirnya sang ayah yang sudah muak mengobrak-ngabrik tempat ritual tersebut. Di mana Sari yang murka kemudian melampiaskannya dengan menghujamkan pisau yang membuat si ayah akhirnya tewas. Benar-benar keji kamu, Sari. Kau telah menghentikannya. Cukup! Sari. Esok harinya Ahmad kembali membujuk mbaknya agar membantu dirinya mengalahkan sang iblis. Namun sang iblis juga tak tinggal diam guys. Ia kembali membisikkan hasutan-hasutan. Dan karena masih tak terpengaruh, si iblis akhirnya merasuki Sumi. Seketika Sumi pun kalap dan menyerang Ahmad. Mbak Sumi, bantu aku, Mbak. Kau sudah goyah, Sumi. Dia memang adikmu. Kau ingat dosamu. Kau pikir dia akan memaafkan segala dosamu? Hingga dengan bacaan ayat suci Al-Quran, Sumi pun dapat kembali disadarkan. Dan kini ia bersedia membantu adiknya tersebut. Saat mereka menyadari seseorang dari dalam semak, ternyata itu adalah Nur. Siapa itu? Keluar kau! Anehnya Sumi terlihat membawa Ahmad ke hadapan Asih. Dan jelas saja itu adalah jebakan, di mana iblis langsung memberitahu Asih untuk tidak semudah itu percaya. Asih, aku menawarkan perdamaian. Ku persembahkan Ahmad untukmu. Jangan kau percaya. Ini jebakan, Asih. Tunggu, Asih. Karena terpancing dengan Ahmad, Asih akhirnya keluar. Dan ternyata Sumi meminta bantuan kepada Asih untuk melawan Sari. Setelah setuju, lalu Ahmad diserahkan kepada Asih. Dan di sini Ahmad nampaknya sudah siap menikam tubuh Asih. Aku kewalahan menghadapi sihirnya Asih. Aku membutuhkannya Asih. Kami pengaruh banyak Asih. Berikan padaku. Melihat satu pengikutnya terluka, si iblis kemudian merasuki Asih hingga ia dapat mengendalikan Sumi untuk menyerang Ahmad. Di tengah-tengah pertarungan, Sari tiba-tiba muncul. Ia kemudian mengeluarkan ilmu sihirnya, membuat suasana di sana menjadi gelap, yang membuat Asih dapat membangkitkan pasukan zombie untuk menyerang mereka. Sumi? Sadarlah, Mbak. Jangan sampai tadi gigit, Nur. Saatnya mereka makan.
pun sempat terpojok sebelum kiai yang sebelumnya mengasuh Ahmad itu melantunkan ayat suci Al-Quran yang membuat para zombie akhirnya tumbang. Iblis juga nampak keluar dari tubuh Asih yang sudah lemah. Sialnya saat Ahmad hendak menghabisi Asih justru dihalangi oleh Karto. Iblis, tinggalkanmu. Aku hanya butuh tubuh baru. Aku tidak akan meninggalkan. Kini sang iblis bersatu dengan Sari yang masih kuat, hingga lantunan ayat suci Al-Quran juga nampak tak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Kini Kiai pun mencoba meruqyah Sari yang nampaknya sangat kuat. Kau dan aku akan menyatu. Sari. Kalian pikir ini dapat menghentikanku? Kalian tercipta dari tanah yang kotor. Ia juga menghasut Nur, sang marbot masjid yang ternyata memiliki sisi gelap dengan suka datang ke rumah bordil. Karena Nur sudah bertaubat, ia menolak bersekutu dengan iblis. Hingga iblis yang murka membuat ia mengalungkan pisau dan menggorok lehernya sendiri. Kau sudah pergi meninggalkan surau, Nur. Marbot yang tersesat. Berikan nyawamu, Nur. Jangan kau dengarkan, Nur. Aku butuh bukti cintamu, Nur. Nur. Astagfirullah. Kemudian Kiai yang akhirnya berhasil menangkap Sari akhirnya berhasil mengeluarkan sang iblis dari tubuhnya. Namun mereka nampaknya membiarkan Sari pergi begitu saja, di mana setelahnya Sumi terlihat melepaskan kalung pemberian sang iblis dan lantas pergi begitu saja. Keluar. Ini guruku, Mbak. Kiai Takif. Kau berhasil mengalahkan mereka, Man? Mereka berhasil kabur. Sekarang kita sembuhkan Sumi dulu. Nah itu dia guys, para betina pengikut iblis 2. Ya, dari ending yang lagi-lagi terlihat masih menggantung, kemungkinan bakal ada lanjutan untuk seri ketiganya ya. Ini karena meskipun Sumi sudah bertaubat, tetapi iblis dan betina-betina pengikutnya tersebut masih belum kalah. Dan menurut gue film keduanya ini sih lebih epic ya daripada film sebelumnya. Meskipun lagi-lagi masih dengan premis yang gore dengan aksi tapi dari segi cerita sudah terbangun dengan sangat baik, dari masa lalu ketiga pengikut iblis hingga dendam di antara mereka yang sebenarnya disebabkan oleh hasutan sang iblis. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.